Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati, bahkan Tuhan menyenangi. Dan ibadah kami boleh makin berkenan dalam hati daripada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, berikan kami petunjuk bagaimana kami harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha baik itu. Biarlah yang menyampaikan dan mendengarkan sungguh mendapat berkat daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, dan kami siap belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah mengabdi kepada satu Tuhan, ya, yang diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kita boleh menyimaknya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, yaitu perikop di atasnya, kalau kita perhatikan dengan sesama, Matius ini berbicara tentang bagaimana menangani hidup pribadi dan mengurus hal-hal yang bersifat agama ataupun rohani. Contohnya misalnya itu tentang sedekah, doa, dan berpuasa. Kemudian di bagian yang kedua di dalam ayat 19 sampai 34, nah Matius berbicara bagaimana menangani hidup pribadi dalam hubungannya dengan orang banyak dan juga ya mengurus hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu apa? Mencari uang gitu. Tetapi sesungguhnya segala tindakan kita termasuk mencari uang itu adalah bersifat rohani. Jadi bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, ayat yang tadi saya sudah bacakan di dalam ayat 19 sampai 24 ini, yaitu tema kita hari ini berbicara yaitu mengabdi kepada satu Tuhan, masuk dalam perikop yang kedua ini. Nah, berbicara mengabdi kepada satu Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa asli ada kurios, artinya ada pemilik atau owner, sedangkan mengabdi ini artinya memperhambakan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang namanya pelayan atau servant itu dia bisa bekerja kepada dua majikan, tetapi seorang hamba, seorang budak atau slave itu dia adalah milik daripada tuannya. Sehingga dia tidak bisa bekerja atau mengabdi kepada dua tuan. Jadi artinya dia harus mengabdi kepada satu tuan saja. Dalam perikop yang sudah kita baca, kita juga diharapkan atau kita harus berkomitmen juga demikian. Artinya kita mengabdi kepada satu tuan. Maka tidak heran di dalam ayat 19a dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dan di dalam ayat 20a juga kita juga diperintahkan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Pertanyaan kita adalah mengapa kita jangan kumpulkan harta di bumi tetapi harus mengumpulkan harta di surga? Karena yang pertama ini berbicara tentang karat, berbicara tentang rusak, dan berbicara tentang kekekalan. Di dalam ayat 19a tadi sudah dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di surga. Yang pertama ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja mencari uang. Jadi kita harus tetap bisa mencari uang. Oleh karena apa? Alkitab di dalam banyak ayat mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bekerja, kita harus mencari uang, dan bahkan kita harus memperhatikan perilaku semut, dan lalu kita menjadi bijak di dalam bekerja. Kita tidak lalai di dalam bekerja,
Kita tidak malas di dalam bekerja. Kita juga apa? Jangan makan roti orang dengan percuma. Kita harus berusaha, kita harus bekerja dengan keras, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Tujuannya untuk apa? Tujuan supaya kita tidak menjadi beban bagi setiap orang dan kita bisa berbuah. Bahkan Alkitab memperingatkan kepada setiap kita yang tidak bekerja jangan makan. Nah, ini satu pengajaran yang sangat keras bagi kita tentang pekerjaan. Lalu yang kedua, juga tidak berarti bahwa kita ini nggak boleh kaya. Ya, kita juga punya kesempatan untuk kaya, ya. Abraham kaya, ya. Ayub itu super kaya, Daud itu begitu kaya, apalagi Salomo, begitu luar biasa dia kayanya. Lalu yang ketiga, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, artinya bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Seperti misalnya perumpamaan orang kaya yang bodoh yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Dia kerja dengan rajin, dengan jujur, dia kumpulkan harta. Lalu apa hasilnya? Dimasukkan, ditumpuk di dalam lumbung-lumbungnya. Tapi dia tidak tahu bahwa jiwanya itu bukan milik dia. Akhirnya apa? Meninggalkan dunia. Lalu hartanya buat siapa? Ini adalah orang yang mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Lalu yang keempat, kita juga tidak boleh mengumpulkan harta itu secara egois untuk apa? Demi diri kita sendiri. Kalau kita perhatikan di Alkitab NIV, di sana dikatakan, do not store up for yourself a treasure on earth. Artinya apa? Janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi. Nggak bisa berdiri kita sendiri. Kita harus jadi saksi daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak boleh mengumpulkan, menimbun atau menumpuk harta untuk apa di bumi ini buat diri kita secara pribadi. Karena di dalam ayat 19b mengatakan, karena ngengat dan karat akan merusaknya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Artinya harta itu bisa hilang, harta itu bisa rusak. Pada zaman Yesus pada waktu itu, seseorang itu mengumpulkan harta itu dalam berbagai bentuk. Ada yang apa? Dalam apa? Baju-baju yang indah luar biasa yang penuh hiasan. Ada juga hasil pertanian. Misalnya jagung, gandum, ya, lalu ditaruh di lumbung-lumbungnya. Ada juga ternak, ada juga harta benda yang berharganya dan lain sebagainya. Nah, semua jenis kekayaan ini bisa dirusak ngengat, bisa dirusak oleh karat, oleh hama, bisa juga dibongkar oleh pencuri lalu serta dicuri. Contoh misalnya Ayub, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ayub, ya, luar biasa kayanya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, ya. Dia adalah orang yang paling kaya yang ada di sebelah timur. Tapi satu saat orang Seba datang, api dari langit menyambar, orang Kasdim datang untuk apa? Untuk merampas dan memusnahkan seluruh harta daripada Ayub. Harta bisa hilang, harta bisa rusak, harta bisa dicuri. Oleh karena itu kumpulkanlah bagimu harta di surga. Oleh karena apa? Karena di surga itu ngengat dan juga karat tidak bisa merusakannya dan pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Pertanyaan kita adalah, apa itu harta di surga? Ungkapkan harta benda di surga itu, ini adalah satu ungkapan yang umum dan sangat terkenal di dalam masyarakat orang Yahudi. Bagi mereka ada dua harta benda di surga, yaitu yang pertama, itu apa? Perbuatan baik kita yang kita lakukan di bumi ini akan menjadi harta benda kita di surga, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang Yahudi selalu mengkaitkan ungkapan harta di surga ini dengan karakter baik. Jadi ada dua yang harus dilakukan, yaitu apa? Melakukan perbuatan baik lalu memiliki karakter yang baik. Waktu kita melakukan perbuatan baik ini bukan untuk keselamatan, tapi kita sudah diselamatkan untuk pahala. Tapi sebagai seorang yang percaya, kita bukan melakukan untuk pahala, tapi kita membalas segala cinta kasih Tuhan. Contoh, misalnya ada seorang Rabi Yusak, ya. Di gereja kita juga ada yang namanya Yusak, tapi ini Yusak bin Kisma. Suatu saat dia ditawarkan, ya, untuk apa? Untuk tinggal dan bekerja di kota non Yahudi dengan apa? Dengan bayaran atau gaji yang
tinggi. Nah, apa jawaban Rabi Yusak ini? Rabi Yusak menolak ya apa yang diminta itu. Oleh karena apa? Sebab bagi dia pada waktu seseorang meninggal atau dia meninggalkan dunia ini, ya, bukan emas yang menyertai dia, bukan permata yang mulia menyertai dia, tapi apa yang menyertai dia? Yaitu apa? Pengetahuan akan apa? Hukum Tuhan dan perbuatan baik yang menyertai diri dia. Nah, jadi dia tolak ya satu pekerjaan yang baik, satu tunjangan hidup yang baik, ya. Kenapa? Dia mau tinggal di rumah Tuhan. Pepatah Spanyol mengatakan tidak ada satu kantong pun di kain kafan yang menutupi orang mati. Kalau kita kan nggak ditutup kain kafan ya, pakai jas ya. Zaman Yesus orang itu dipakai kain kafan. Saudara sepupu kita pakai kain kafan, tapi tidak ada satu kantong pun ya di kain kafan yang menutupi mayat yang orang atau yang sudah meninggal. Satu-satunya benda yang bisa menyertai orang mati itu apa? Dirinya sendiri. Maka makin baik diri yang dibawa oleh orang itu, makin besar hartanya yang ada di surga. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu perbuatan baik dan memiliki karakter yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita bisa terjerat dan terpaut, ayat 21 sampai 23. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita mengumpulkan harta demi harta itu sendiri, atau kita mengumpulkan harta secara egois atau demi diri kita sendiri, maka mau tidak mau hati kita selalu akan mengikuti harta tersebut. Hati kita akan terjerat dan terpaut kepada uang atau harta benda itu. Di dalam ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Padahal di dalam Mazmur 62 ayat 11 memperingatkan kita dengan berkata demikian, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Artinya orang yang mengejar harta, orang yang mengejar uang, yang mencintai uang, pikirannya, hatinya pasti terfokus, tertuju kepada uang. Tetapi orang yang mengejar harta di surga selalu apa? Memikirkan bagaimana dia ingin menyenangkan dan juga apa? Memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan mana yang lebih kita pikirkan? Apakah kita memikirkan menjadi lebih kaya dengan apa? Mendapatkan uang lebih banyak, atau bagaimana saya bisa menyenangkan dan juga apa? Memuliakan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Bapak ibu saudara sekali, kalau kita perhatikan di dalam ayat 22 sampai 23, di sini dikatakan bahwa hidup kita ini bergantung kepada apa? Pada pandangan mata kita. Dalam ayat 22 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Ini arti kiasan. Artinya bahwa hampir semua yang dilakukan oleh tubuh kita ini tergantung pada kemampuan mata kita untuk melihat. Jika mata kita baik, artinya kita mengarahkan pandangan kita kepada apa? Harta benda di surga, maka apa? Teranglah seluruh tubuh kita. Hidup kita akan baik. Tapi jika mata kita gelap, kita arahkan hidup kita hanya kepada harta duniawi saja, uang saja, maka akan gelap seluruh tubuh kita. Artinya apa? Hidup kita menjadi tidak baik, hidup kita akan menjadi jahat. Contoh misalnya, di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 di sana ada sebagian orang ya ingin kaya, lalu Pak jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam jerat, jatuh di dalam berbagai nafsu ya yang hampa dan bahkan mencelakakan. Lalu apa? Yang menenggelamkan manusia di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab berburu uanglah beberapa orang apa telah menyimpang dari imannya. Lalu apa? Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kalau kita fokus kepada uang, sebenarnya hidup ini kan mesti balance ya. Saya biasanya menyederhanakan hidup ini loh, ya. Kita bekerja, yang pelajar studi, betul. Lalu ada keluarga. Yang studi punya keluarga, jadi keluarga mesti diperhatikan. Kita yang bekerja, yang udah berkeluarga, ini keluarga kita mesti diperhatikan. Lalu apa? Ini yang buat Tuhan loh. Saya nggak bisa katakan ini 30 sekian persen, enggak. Yang penting kita seimbang ya. Pada waktu kita bekerja fokus di sini. Ambil waktu keluarga di sini buat bekerja.
ambil yang buat Tuhan di sini buat bekerja jadi segini. Lalu kita nggak berhasil, kita orang paling malang. Tapi kalau berhasil dia wajar, karena apa? Dia mengorbankan keluarganya, dia mengorbankan ibadahnya, pelayanannya, Tuhannya. Ya. Tapi kalau dia tidak berhasil, ini sesuatu yang malang. Kita mesti balance, harus bekerja untuk studi keluarga kita. Ya, Tuhan juga harus, ya, kita ibadah, kita melayani Tuhan. Ini dilakukan secara balance. Maka di dalam ayat 23b dikatakan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya di sini bahwa terang itu ini berbicara pada apa? Mata kita, pandangan mata kita. Dan kegelapan ini berbicara natur manusia yang berdosa ini. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada sesuatu yang jahat, kepada perkara duniawi saja, maka apa? Maka hidup kita akan makin berdosa dan makin jahat. Kita naturnya sudah berdosa. Ya, itu membuat kita makin menjadi jahat dan makin berdosa. Kita lihat satu cuplikan film memperlihatkan bagaimana nih, karena materi membawa akhirnya apa, dia semakin terjerembab. Judulnya ini The Black Hole, ya. Nah itu yang kedua, ya, makin terjerembab akhirnya memusnahkan orang tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, itu apa? Yang ketiga, mengapa kita harus mengabdi kepada satu Tuhan? Mengapa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan? Ayat 24 mengatakan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, uang makin lama bisa apa? Ya, menjerat kita. William bahkan memberikan penjelasan tentang mamon yang terdapat di dalam ayat 24 ini. Mamon itu pada mulanya berarti adalah milik secara materi atau material possession. Ya, jadi dari arti ini tidak ada sesuatu yang buruk dari kata mamon ini. Lalu dia berkembang. Ya, mamon ini berasal dari satu kata yang berarti entrust. Itu apa? Mempercayakan atau dapat diandalkan. Jadi mamon ini adalah
seorang pemilik yang mempercayakan uangnya, hartanya, materinya ya kepada satu bank ya atau kepada orang yang lain supaya uangnya itu uangnya aman gitu. Nah, lalu lama kelamaan dia berkembang. Mamon itu bukan sesuatu yang dipercayakan lagi, tapi menjadi sesuatu yang dipercayai. Ya, akhirnya ya, bukan saja menjadi yang kita mempercayakan, tetapi sesuatu yang dipercaya. Akhirnya Mamon itu menjadi dewa dalam kehidupan manusia. Lalu Mamon itu ditulis dengan huruf besar M-A-M-O-N, Mamon, dan akhirnya Mamon itu menjadi ilah yang dipercayai. Dari perkembangan kata daripada Mamon ini kita sudah lihat. Awalnya tidak ada sesuatu yang jelek, tidak ada sesuatu yang buruk. Tapi makin lama makin menjerat manusia. Bapak ibu saudara sekalian, uang ini atau harta ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, bukan kita yang menguasai uang ini atau materi ini, tapi uang ini, materi ini yang akan menguasai kita. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada uang kita menaruh kepercayaan kepada harta kita, lalu kita bersuka cita atas harta yang sudah kita dapatkan yang berlimpah-limpah itu, lalu kita merasa, lalu kita berpikir bahwa kekuatan saya lah sehingga saya mendapatkan harta ini atau uang yang berlimpah-limpah ini, lalu secara diam-diam dalam hati kita terpikat di bawah, akhirnya kita terikat oleh harta kita. Maka ini adalah satu kejahatan yang besar di hadapan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang di atas itu telah kita ingkari. Ini perkataan di dalam Ayub pasal 31 ayat 24 sampai 28. Pada waktu kita terpikat, kita menaruh kepercayaan kepada harta kita, kepada uang kita, maka pada waktu itulah kita dikatakan bahwa kita mengabdi kepada uang kita, kepada harta kita. Padahal mengabdi ini adalah kewajiban seorang yang namanya budak, seorang hamba. Di dunia Timur Tengah kuno, yang namanya seorang hamba itu yang pertama, bahwa seorang hamba itu bukan dikatakan manusia yang berpribadi loh. Melainkan budak itu adalah benda, ya, benda yang bernyawa, alat yang hidup, itu yang pertama. Yang kedua, seorang budak itu adalah tidak pernah punya waktu untuk dirinya. Setiap saat di dalam hidupnya itu adalah milik daripada Tuhannya. Bukankah ini diri kita loh, ya, yang sudah ditebus oleh Kristus yang mati di atas kayu salib, dan sudah seharusnya kita mengabdi kepada Tuhan Yesus saja. Yesus berkata dalam firman Tuhan dalam perikop ini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Mamon, kita juga tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus mengabdi kepada Allah saja. Kalau kita tidak demikian, maka kita akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kita akan setia kepada yang seorang, lalu kita tidak mengindahkan yang lain. Melalui firman Tuhan ini, sekali lagi Tuhan Yesus ingin menyadarkan setiap kita bahwa harta itu mudah menjadi alat daripada iblis. Mudah sekali harta itu menjadi andalan kita. Lalu kita lupa atau kita melupakan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kegemaran akan harta itu akan mengakibatkan kita melupakan bahwa kita juga harus mengasihi orang lain dalam hidup kita, bahkan dengan menggunakan harta materi kita. Nah, ini yang mesti kita ingat dengan baik-baik. Seorang yang percaya, seorang Kristen ini, kita harus berupaya, berusaha dengan kekuatan Tuhan. Jangan menjadikan harta atau uang itu menjadi ilah dalam hidup kita. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Kalau kita ingin mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita mesti berhati-hati dalam hidup kita. Lalu pergunakanlah harta kita, ya, untuk lakukan perbuatan baik. Oh, kita nggak punya harta, masih bisa lakukan perbuatan baik, ya. Lalu memiliki karakter yang baik. Nggak perlu tunggu kaya lalu kita melakukan satu perbuatan baik lalu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik kan itu, ya, diisi oleh firman Tuhan. Kita responi firman Tuhan, kita memiliki karakter yang baik. Firman Tuhan itu mempengaruhi kita sehingga timbul hati yang berbelas kasihan, lalu kita melakukan perbuatan
baik. Sebagai wujud nyata bahwa kita mengasihi sesama kita. Enggak perlu tunggu kaya untuk melakukan perbuatan baik dan memiliki karakter yang baik. Seorang anak gadis ya masih kecil gitu datang sekolah minggu ya di satu gereja, tapi dia ditolak ya. Kenapa? Bagi orang yang ada di gereja itu gerejanya udah penuh. Jadi dia menangis terisak-isak, lalu seorang pendeta datang ketemu dia, "Kenapa kamu nangis? Mau sekolah minggu katanya udah penuh." Waktu dia lihat gadis kecil ini dia tahu kenapa dia ditolak. Lusuh, kotor, kumel. Akhirnya gadis ini dituntun oleh pendeta itu masuk ke gereja, lalu ditaruh di sekolah minggu di tempat yang kosong. Jadi dia bisa beribadah di sekolah minggu. Nah, gadis kecil ini tergugah perasaannya. Jadi pada malam hari dia berpikir gitu ya, bukan untuk dirinya sendiri. Dia berpikir di luar sana masih banyak orang-orang yang seperti dia atau derajatnya jauh di bawah dia. Bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah dia juga bisa masuk ke dalam satu gereja untuk apa? Memuliakan Tuhan. Nah, sejak saat itu gadis ini jadi berteman dengan pendeta. Ini singkat ceritanya 2 tahun kemudian gadis kecil ini meninggal dunia. Lalu orang tuanya minta pendeta ini untuk melayani prosesi pemakaman. Selesai pemakaman, kamarnya dibereskan. Nah, setelah dibereskan ketemu satu dompet kecil, lusuh, kotor, kumel, robek. Di dalamnya ada uang 57 sen. Dan ada satu pesan di dalam kantong itu. Uang ini tolong dipakai untuk memperbesar gereja yang kecil itu. Supaya ada ruangan yang lebih besar untuk anak-anak sekolah minggu bisa datang beribadah. Pendeta ini waktu baca ini, ya matanya sembab, dia menangis gitu ya. Kayaknya bagi kita ini satu cerita yang seperti apa gitu. Tapi ini cerita ini menggugah hati saya gitu ya. Dia sadar gitu ya. Ada satu keinginan besar di dalam hati seorang gadis kecil ini. Lalu dia bawa kepada pengurus gereja ya. Untuk apa? Memperbesar gereja gitu ya, nggak mudah gitu ya, berdasarkan dompet yang dibawa dan pesan daripada anak gadis ini. Cerita ini nggak berakhir loh. Ini berita ini masuk ke koran-koran yang besar, ya setiap hari diberitakan. Akhirnya apa? Tergugahlah seorang pengusaha, seorang pengembang, ya yang menjual tanahnya sekitar gereja dengan harga 57 sen. Akhirnya setelah dibeli, jemaat digerakkan ya selama 5 tahun kegerakan ini sebagai bola salju, lalu terkumpul 250.000 US dollar ya. Sekarang mungkin kecil, tetapi 250.000 US dollar itu setara dengan 1 ton emas. 1 ton emas itu berapa kilo? 1000 kilo ya, nggak salah ya, betul ya, 1000 kilo. 1000 kilo dikali 1 kilo 1000 gram ya, betul ya. Jadi 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta. 1 juta kali 1 juta berapa? 1 triliun. Ya. Bisa ada 1 triliun ini bermula dari berapa? 57 sen. Jangan tunggu kaya berbuat baik. Jangan tunggu kaya ya. Kita punya karakter yang baik. Wah, bersyukur loh, dasar kita punya karakter yang baik itu firman Tuhan, bukan tunggu kaya ya. Jadi ada 1 triliun uang sekarang loh. Kalau kita pergi ke Philadelphia di United States, kita akan lihat satu gereja baptis ya, tempat duduknya 3.300 orang. Lalu ada universitinya, bisa menampung beribu-ribu anak untuk diajar di sana. Ada rumah sakit di sana, ada gedung sekolah minggunya yang bisa menampung beratus-ratus, ya bukan beratus-ratus murid loh, beratus-ratus pengajar untuk memastikan bahwa tidak ada seorang anak sekolah minggu pun ya yang tidak bisa beribadah. Jadi anak-anak bisa datang dengan ratusan pengajar di dalam satu ruangan kecil, ada gambar foto anak gadis kecil ini dan pendeta ini, yaitu pendeta Dr. Russell Conwell. Ya, yang menulis satu kisah nyata true story ini yang berjudul A Crash of Diamond, yaitu permata yang banyak yang tak terhingga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikanlah Kristus itu
satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Bukan harta, bukan uang. Ya, kalau ini kita tidak kendalikan, itu akan menguasai daripada kita. Dengan uang kita, ya, atau apa yang ada pada kita, berbuatlah baik. Lalu milikilah karakter yang baik dengan mengikuti Yesus, dengan mentaati firman Tuhan. Dan jangan tunggu kaya engkau melakukan perbuatan baik. Buatlah proyek pada minggu ini satu perbuatan baik. Lakukan buat setiap orang. Pada beberapa waktu lalu kita ada ini ya, GKBJ peduli sesama dengan ojol. Aduh, kalau engkau ikut saya, lihat orang yang terima. Aduh, ya. Waktu saya berikan kepada seorang tukang parkir untuk keluarga, satu keluarganya, rumahnya saya tahu. Aduh, betapa bahagianya itu. Kita belikan makanan untuk mereka satu keluarga. Ya. Sampai saya diseret-seret gitu. Ya. Tadinya saya nggak menunjukkan diri, tapi saya belajar. Kebaikan kita mesti ditunjukkan supaya apa, mereka bisa kenal daripada Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Firman-Mu sekali lagi mengajarkan kepada kami agar kami harus mengabdi kepada satu Tuhan, menghambakan diri kami kepada Engkau Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menembus kami daripada lumpur, daripada dosa. Engkau memberkati kami keselamatan. Engkau Allah yang baik. Engkau memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami. Engkau memberkati usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan juga bahkan studi kami. Sudah seharusnya kami melakukan perbuatan baik, karena kami mau bersyukur kepada Engkau, kepada banyak orang sehingga mereka memuliakan Engkau. Dan bahkan kami memiliki karakter yang baik sebagai anak Tuhan. Dalam pengenalan kami kepada Engkau melalui firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua itu. Jangankan biarkan kami tunggu kami kaya, tapi apa yang sudah Engkau berikan kepada kami pakai untuk memuliakan bagi nama Tuhan, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga Tuhan dipuaskan, Tuhan ditinggikan. Sebentar ya Bapak, kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus, kami akan bersemeja dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kami, dan darah-Mu yang dicurahkan dengan mati di atas kayu salib. Biar sekali kami mengenang cinta kasih Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.